Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali untuk podcast dengan materi di regresi data kualitatif. Nah, ini yang kedua. Ada tiga materi. Jadi yang pertama menggunakan data primer hasil kuesioner. Kemudian yang kedua yang kita akan bicarakan sekarang adalah berkaitan dengan data kategori. Nah, yang kedua dan ketiga ini itu nanti ada satu rangkaian ya, ada satu hasil yang sama. Cuma kemudian bahwa yang berbeda dengan termasuk juga yang pertama adalah pemberian codingnya yang berbeda ya. Kalau yang primer kuesioner kan menggunakan skala-skala tertentu, ada skala Likert, skala semantik dan sebagainya. Nah, kalau yang ini ada dua. Yang pertama pemberian kategori biasa. Jadi misalnya nanti, tapi datanya data kualitatif ya, data kategori atau data kategori ya. Jadi bukan lagi data kuantitatif, biaya promosi sebagainya ya, terhadap penjualan. Tapi misalnya pengaruh jenis kelamin terhadap penjualan ya. Nanti kan kesimpulannya itu nggak bisa bahwa semakin banyak jenis kelamin kan nggak bisa ya. Jadi variabel ini kan memang bisa kuantitatif bisa kualitatif. Kalau kuantitatif itu bisa diukur, biaya promosi berapa? Sekian juta. Salesnya berapa? Sekian orang gitu ya. Nah, variabel kualitatif nggak bisa diukur, tapi dapat ditandai ada atau tidaknya variabel tersebut. Dan yang kedua itu ada fungsi lebih sebenarnya ini, ada fungsi lebih yaitu sama atau berbeda tidaknya variabel tersebut. Jadi nanti kesimpulan yang lain yang muncul adalah bahwa satu bagian dari variabel itu, kategori itu, misalnya jenis kelamin ada dua, laki-laki perempuan, kita bisa lihat antara laki-laki dan perempuan yang Y-nya itu lebih bagus yang mana. Nah, kita hubungkan antara laki-laki dan jenis kelamin dengan produktivitas ya. Nah, yang terukur seperti ini ya. Jadi sales bisa tambahkan satu orang, biaya promosi naikkan 1 juta, ya, akan menaikkan sekian unit penjualan. Tapi kalau yang kualitatif kan nggak bisa. Kan nggak mungkin, kesimpulannya adalah semakin ada perbedaan jenis kelamin atau semakin naik jenis kelamin berpengaruh terhadap penjualan, kan nggak bisa. Ya. Tapi kesimpulan yang akan kita dapatkan adalah ada atau tidak pengaruhnya jenis kelamin terhadap peningkatan penjualan. Kemudian yang kedua yang menjadi tambahan, apakah ada perbedaan Y jumlah penjualan antara komponen jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, ini saya masih melihat belum banyak penelitian yang tidak memanfaatkan kelebihan ini. Jadi kesimpulan yang kedua. Tapi kemarin saya mengikuti acara seminar tentang data panel, ternyata mereka banyak menggunakan yang dummy itu ya. Dan memang banyak menggunakan dummy itu biasanya adalah mereka yang memilih untuk keuangan biasanya. Keuangan banyak memilih itu. Ya. Nanti kita akan bahas untuk yang dummy. Ya, mereka ternyata menggunakan itu. Jadi kalau Anda memilih temanya keuangan, maka akan mendapati kategori-kategori seperti ini. Ya. Kalau yang kuesioner kemarin sudah kita bahas. Ya. Kalau yang data kuantitatif sudah kita bahas. Dan yang ketiga, kalau ada perbedaan, berapa perbedaannya? Ya, ini juga kelebihan dari pemberian kategori ini ya. Data-data yang kualitatif sebenarnya. Nah, di dalam data kualitatif kita akan menggunakan dua model, yaitu general linear model, ini untuk data kategori, kemudian regresi linear biasa, tapi dengan pemberian kode datanya dummy, hanya ada 1 dan 0 ya. Bagaimana bentuknya antara variabel kategori dan variabel dummy? Nah, ini misalnya ya. Kalau kita membuat dengan data kategori, maka jenis kelamin diberi kode angka 1 dan 2. Ya, kalau yang lain apa sebenarnya pendidikan ya, pendidikan SMP, SMA, D3, S1. Maka SMP bisa 1, SMA 2, D3 3, kemudian
S1-nya 4 atau dibalik ya, dibalik. Enggak masalah dibalik karena angka ini hanya sekedar angka nominal, bukan angka ordinal. Jadi dia hanya sebagai pembeda. Kan nggak bisa dikatakan bahwa kalau satu laki-laki ini berarti laki-laki lebih baik dari perempuan, enggak. Nanti kalau di kesimpulan hasil analisis itu yang kemudian apakah ada perbedaan, berapa perbedaannya, lebih tinggi atau lebih rendah lah itu beda. Tapi pemberian kode 1 2 di sini hanya untuk membedakan. Jadi Anda boleh membalik sih. Perempuannya sebagai 1, kalau misalnya mahasiswanya perempuan, saya maksud perempuannya nomor 2 Pak, nomor 1 silakan, enggak masalah. Ya. Nanti di hasil juga muncul kode 1 untuk apa, kode 2 untuk apa, dan maknanya juga demikian, ya. Agak berbeda dengan itu, yaitu untuk variabel dummy, karena ini penggunaannya hanya menggunakan 1 dan 0, ya, 1 dan 0, sehingga misalnya kita menetapkan laki-laki sebagai 1, maka yang lain bukan laki-laki. Kalau kita menetapkan perempuan sebagai 1, maka yang lain bukan perempuan, ya. Nah, hanya ada bedanya di proses regresi. Kalau di kategori itu 1 proses, tapi kalau di dummy itu semua komponen baik laki-laki maupun perempuan itu harus dilakukan pendataan 2 kali. Jadi kita membuat dummy untuk laki-laki 1 dan 0 bukan laki-laki, dan juga perempuan sebagai nomor 1 dan bukan perempuan sebagai 0, ada 2. Dan kita akan membuat 2 kolom baru untuk dummy. Termasuk misalnya kalau kategori pendidikan ya, ada SMP 1 kemudian SMA 2 ya. Nah ini kalau kategori kan ada 4 ya. Nanti kalau di variabel dummy 4-4-nya ini berarti memang masing-masing, tapi masing-masingnya nanti gini, misalnya mulai SMA D3 S1 ya, SMA katakanlah sebagai dummy 1, maka yang lain bukan SMA itu 0. Nah, lalu tahap kedua kita juga harus membuat dummy untuk yang D3, sehingga D3 1 ya. 1 D3, maka yang bukan D3 0. Saat kemudian di S1 juga demikian, kita tetapkan S1 sebagai nomor 1, angka 1 kodenya itu adalah pendidikan S1, dan yang 0 adalah bukan S1. Jadi yang SMA sebagainya saat dummy itu juga berubah nanti. Okay. Nah ini tadi ya juga SMA. Oke, kemudian kita berikan contoh ini data kinerja karyawan dari divisi pendidikan, jenis kelamin, dan kinerja. Perumusan masalahnya yang nomor 1A, 2A, 3A itu sama dengan regresi yang lain. Ya, apakah X berpengaruh terhadap Y? Apakah divisi berpengaruh terhadap kinerja? Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kinerja? Apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap kinerja? Sama. Tetapi nilai lebihnya yang nomor 1B, 2B, dan 3B. Ya, ini untuk yang kualitatif. Jadi apakah ada perbedaan kinerja, ada perbedaan Y antara masing-masing komponen di dalam kategori? Ya, kalau jenis kelamin berarti apakah ada perbedaan antara kinerja antara laki-laki dan perempuan, karena Y-nya kinerja ya. Apakah ada perbedaan Y antara masing-masing komponen di dalam kategori? Kalau pendidikan, apakah ada perbedaan Y dalam ini kinerja antara yang berpendidikan SMA, D3 dan perguruan tinggi atau S1 ya. Kalau divisi, apakah ada perbedaan kinerja antara Solo, Sragen, Klaten, dan Jogja? Nah, itu perumusan masalah yang kemudian memang harus dijawab dengan proses analisis regresi. Oke, kemudian kita buka SPSS. Nah, SPSS ini karena kategori agak berbeda dengan sebelumnya, ya, kita harus membuat coding ya, karena tidak otomatis ya, kita harus mengelompokkan dulu. Maka setelah membuat variabel, ya, ada divisi, ada karyawan, ada pendidikan, jenis kelamin, kinerja, kemudian kita tentukan untuk baik divisi, pendidikan, jenis kelamin, karena ini terbagi menjadi beberapa kategori ya. Ya, ini misalnya kita mulai untuk yang ini apa ini? Divisi ya, divisi kita tetapkan
solo 1 misalnya. Maaf. Caranya adalah di values kita klik di non itu, klik nanti akan muncul menu untuk mengisi kategorinya, ya, value label ya. Value-nya 1. Nah, value 1 itu melambangkan apa? 1 melambangkan solo ya. Labelnya solo, kemudian di add ya. Demikian juga yang 2, value 2 itu melambangkan menggambarkan seragen. Kemudian di add juga, lalu yang ketiga, value ketiga sebagai menggambarkan atau mewakili Klaten. Demikian juga yang keempat mewakili Yogyakarta, ditambahkan kemudian di OK. Nah, di OK. Nah, di values ini akan ada perbedaan ya, tidak lagi non tapi berarti ada dalam kurung ini, berarti sudah ada pembagian kelompok kategori tadi ya. Demikian juga yang pendidikan juga gitu ya, nanti 1 untuk SMA, 2 untuk D3, 3 untuk S1. Kemudian jenis kelamin 1 untuk laki-laki, 2 perempuan ya. Yang perempuan nggak usah komplain, ini hanya penggolongan saja. Lalu setelah itu tentu saja kita memasukkan data. Nah, setelah dikelompokkan, dikategorikan, maka kita bisa membuat 2 alternatif. Memasukkan hanya saat kemudian divisi Solo kita kasih angka 1 ya, angka 2 dan seterusnya. Saat pendidikan SMA kita 1, jenis kelamin laki-laki 1, tulis angkanya begitu 1, atau pilihan. Nah, untuk milih Anda harus mengaktifkan value labelnya ya. Cari di ujung atas kiri, di sebelahnya file itu ada value, kemudian cari value labels ya. Kemudian ada view, kita bisa melihat data kategorinya. Nah, begitu kita klik ya, kemarin kita sudah praktek pada waktu offline ya. Klik itu nanti akan muncul ya, pilihan apakah Solo, apakah Sragen. Jadi kita nggak perlu kemudian mengetik 1, mengetik 2 atau bahkan mengetik Solo Sragen. Sudah muncul, tinggal klik, oh berarti ada pilihan nanti. Klik Solo, klik Sragen, klik Klaten begini dan seterusnya. Ya. Ini kemudian setelah kita mengisi di kategori, di value tadi ya, value label. Ya. Kemudian kita coba untuk data kategori ya, bukan di dummy dulu, kita di kategori dulu, di general linear modelnya dengan menggunakan general linear model. Nah, prosesnya nanti Anda bisa menggunakan saat datanya di angka-angka atau saat datanya seperti ini nggak masalah, kan dua-duanya sudah masuk dalam program ya. Terserah mau di posisi ini nggak masalah. Kita kemudian melakukan proses analisis regresi, tapi analisnya bukan di regresi, tapi analyze general linear model dan univariate ini untuk data kategori ya, supaya hasilnya nanti ada ada di samping pengaruh juga ada berapa sih perbedaan yang muncul gitu ya, univariate. Nah ini lalu masukkan variabel dependent ke dependent variable atau variabel bebas ke dependent variable, dan variabel terikat ke dependent variable dan variabel bebas ke fixed factor. Nah, bukan dimasukkan ke independent tapi ke fixed factor ya, sehingga seperti ini. Oke, ini untuk latihan kita masukkan satu-satu ya. Kenapa tidak saya masukkan semuanya? Karena nanti kita harus membandingkan dengan beberapa komponen dalam satu kategori. Kemarin kita coba untuk memasukkan semuanya dan kita masih agak bingung, sehingga kita memudahkan untuk satu-satu dulu ya. Kita masukkan uji cobanya adalah pendidikan, kinerja, kemudian pendidikan di fixed factor, lalu kemudian klik option ya, di sebelah kanan di bawah, kanan bawah ke option, lalu kemudian cari sebelah kiri di display itu, parameter estimate, kita centang aja, kemudian continue ya, continue. Nah ini kodenya adalah pendidikan 1 untuk SMA, 2 D3, 3 perguruan tinggi. Lalu hasil regresinya adalah di bawah di tabel parameter estimate ya. Pendidikan 1 di kolom
pertama di kolom signifikan ya, kolom signifikan dan di kolom B. Kolom signifikan ini berarti nanti apakah ada pengaruh enggak pendidikan 1 terhadap Y, pendidikan 2 terhadap Y. Ya. Hanya yang perlu diperhatikan ada satu variabel yang hilang, ya. Angkanya 0 dan di kolom signifikan juga nggak akan muncul. Itu nanti akan dia akan menjadi pembanding untuk jika signifikan ya, maka pembanding yang lain terhadap masing-masing komponen di kategori. Nah kita lihat pendidikan 1 angkanya adalah 0,01 dan pendidikan 2 juga 0,004. Ini berarti karena di bawah 0,05 maka signifikan. Berarti dari dua ini pendidikan itu berpengaruh terhadap kinerja baik pendidikan SMA maupun D3. Ya. Nah ini yang 0 pun juga dianggap signifikan, ya, signifikan. Kemudian jika signifikan, maka kesimpulan yang kedua tadi yang sebagai kesimpulan tambahan dari perumusan masalah tambahan, ya, kalau signifikan maka berarti kesimpulan yang kedua adalah ada perbedaan Y antara masing-masing. Nah, masing-masingnya ini dibandingkan dengan yang hilang. Kalau pendidikan 1 muncul berarti antara SMA dengan yang nomor 3, nomor 3 adalah S1 atau perguruan tinggi. Berarti ada perbedaan kinerja antara SMA dengan perguruan tinggi, yaitu lebih sedikit karena nilainya minus. Berarti SMA lebih sedikit 131,63 unit di bawah S1 atau perguruan tinggi. Ya. Untuk yang pendidikan 2 ada perbedaan kinerja antara D3 dengan S1 yaitu lebih sedikit 1,29 unit di bawah S1. Ya. Ini oke untuk latihan nanti ya. Ini paruh bagian untuk data kategori yang dummy, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.